Hai, namaku Alia. Pada minggu kemarin, aku, Elisa, Zahra, Zen, dan Rayvan sedang merencanakan untuk muncak ke gunung pada saat libur. Di sana, kita semua mengalami suatu kejadian yang tidak pernah kita bayangkan. Muncak yang kita bayangkan akan terasa sangat bahagia dan sangat seru. Ternyata membuat kita semua menjadi trauma. Minggu, 23 Agustus 2023. Guys, minggu ini kita muncak yuk. Hah? Muncak kemana? Kok ngajaknya dadakan banget sih? Iya, kok dadakan banget? Kayak gak ada hari lain aja. Lagi pula kan kita lagi pusing mikirin skripsian. Gimana kalau minggu depan aja? Boleh tuh. Soalnya minggu ini juga aku lagi pusing-pusing ya mikirin skripsian. Ya udah deh. Berarti kita muncaknya jadi minggu depan ya. Seminggu pun berlalu. Pada hari ini kita sudah sepakat untuk pergi muncak ke Gunung Gede Via Putri. Kami semua berkumpul di rumah Rayvan dan bergegas untuk berangkat menuju puncak dengan menggunakan mobil Rayvan. Di sepanjang jalan kami mengobrol dengan asyik dan bergurau canda dengan tidak masuk akal. Guys, nanti di puncak gimana kalau kita uji nyali di sana? Aku dengar ada suatu kawasan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun loh. Nah, kayaknya seru tuh. Boleh juga. Hahaha. Yang berani ke sana gue kasih mobil gue buat siapapun yang mau uji nyala di sana deh. Wah, 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 wah. Kayaknya asik nih ada hadiahnya. Gue ikutan ah. Zen, lo berani gak? Lo nantang gue. Lo nantang gue. Ayo, siapa takut, Bos? Yang lain gimana nih? Lah, kalian apa sih? Gak ada takut-takutnya. Udah tahu di sana tempatnya angker masih aja main kayak gitu. Aku gak ikut ah, takut. Jangan macem-macem deh. Gimana kalau ada apa-apa sama kita? Tenang ya, ini cuma have fun aja kok. Ayolah, gue udah stres nih pengen yang seru-seru. Yang diusulin Rayvan itu seru. Lumayan kan dapat mobil, bisa buat healing-healing enak tuh. Elisa yang sedari tadi mendengarkan teman-temannya berbicara omong kosong hanya bisa menghela nafasnya. Dan saat pandangan ia beralih ke kaca jendela mobil, ia melihat seorang nenek tua yang hanya terus menatapnya dengan tatapan menyeramkan. Ia hanya mengabaikannya saja. Tak lama dari itu, perjalanan terasa amat sangat jauh. Mereka semua tertidur termasuk Elisa. Di saat Elisa tertidur lelap, tak lama kemudian ia bermimpi sedang berada di sebuah hutan yang sangat gelap. Yang ternyata di situ ia mendapatkan suatu kejadian yang tidak terduga. Hah? Kok aku di sini sih? Ini di mana? Setelah berjalan mencari jalan keluar, Elisa mendengarkan suara teriakan yang ia tahu kalau itu suara Zen dan Zahra. Tolong! Ampun. Tolongin kita! Ampun. Gak akan ngomong sembarangan lagi, please. Tolong kita. Itu kan suara Jin sama Zahra. Elisa pun berlari mencari keberadaan dua temannya itu. Tak jauh dari sekitar Elisa, ia mendengarkan suara itu semakin dekat. Dan samar-samar ia melihat kedua temannya itu sedang diseret oleh dedemit yang berada di gunung tersebut. Zahra! Jen! Kalian mau kemana? Tidak sempat dijawab oleh Zahra dan Zen, Elisa pun dikejutkan oleh Alia yang menepuk pundaknya. Karena hal itu, Elisa pun terbangun dari tidurnya. Sa, bangun, kita udah sampai base camp. Hah? Udah sampai? Iya, udah sampai. Elisa, kok muka kamu pucat banget? Kamu sakit? Iya, muka kamu pucat banget. Udah, kamu istirahat dulu aja di base camp sebelum kita trekking. Udah, kalian istirahat dulu aja. Aku sama Zahra ngurusin dulu si Maxi ya. Kalian temenin Elisa. Setelah mengurus Simaksi dan beristirahat, kita bersiap-siap untuk mulai trekking jam 4 sore. Zen menjadi leader dan Rayvan menjadi sweeper. Sebelum kita mulai trekking, demi keamanan kita semua, sebaiknya kita berdoa dulu ya guys. Selesai berdoa, kami pun mulai trekking. Setelah menempuh jalan kurang lebih 1,5 jam, kita semua sudah sampai di pos 1. Di sana kita beristirahat sejenak sambil menunggu waktu maghrib datang. Dan setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan trekking ke pos 2. Guys, jadikan rencana kita buat uji nyali. Jadilah, masa enggak sih? Ya gak Zen? Yoi, sampai pos 4 kita pasang tenda buat simpen barang dan kita uji nyali. Kan wilayahnya dekat pos 4, jadi kita nggak perlu bawa barang-barang kita.
Sesampainya di pos 4, kita pun mulai mendirikan tenda untuk beristirahat sejenak dan makan malam. Setelah makan malam, kita pun siap-siap untuk pergi ke dalam hutan terlarang itu. Tetapi di satu sisi, Elisa gelisah karena dia tahu kalau perilaku teman-temannya itu akan membuat makhluk-makhluk di gunung pun terganggu. Kalian beneran mau ke hutan terlarang itu? Iyalah, kan udah pada setuju buat uji nyali. Udah, ayo guys, keburu kemalaman. Ayo. Alia, Elisa, kalian gak akan ikut? Udah, ayo cepet sekarang aja. Aku penasaran di sana ada apa aja sih. Lagi pula kan gak ada apa-apa. Alia dan Elisa pun merasa ragu. Mereka kebingungan dengan situasi saat ini. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyusul Rayvan, Zen, dan Zahra. Guys, tungguin kita! Mereka berdua berlari ke arah hutan terlarang itu untuk mengejar teman-temannya. Sesampainya di hutan, Rayvan pun mengarahkan Zen dan Zahra untuk diam di pohon yang sangat besar. Udah sampai nih, jadi sekarang kalian diam di bawah pohon yang gede itu ya. Aku mau simpen kamera di dua sisi. Kalau kalian ngerasa ada sesuatu, bisa bilang tolong ke kamera ini. Nanti aku bakal datang kok. Oke. Zahra dan Zen berjalan ke arah pohon besar itu, dan Rayvan memasang kamera satu di kanan dan kamera dua di sebelah kiri. Kalau ada hewan buas, kita naik pohon ini aja, iya gak? Bener juga. Setelah Rayvan selesai memasang kameranya itu, ia langsung pergi meninggalkan Zahra dan Zen. Selang beberapa waktu mereka di sana, tiba-tiba ada suara di balik semak-semak. Mereka tidak menghiraukannya. Paling juga kelinci. Kita hati-hati aja, takutnya ada hewan buas kesini. Tak lama dari itu, Zen pun melihat ada sosok hitam berbulu dan bertaring. Tingginya setinggi pohon besar. Zen pun syok. Ia berteriak. Lalu sosok itu pun menghilang. Ah! Woi, kenapa? Jangan berisik lah. Nanti kita ketahuan orang lain kalau kita masuk hutan ini. Itu cowok tadi ada bayang hitam gede banget, tinggi, setinggi pohon besar. Dia ngeliatin kita kayak dia mau bawa kita. Di mana? Orang gak ada apa-apa juga. Itu cowok di situ tadi, di sebelah pohon. Halu kali. Makanya pikirannya jangan kosong. Serius Zah, serius. Tadi ada di situ. Buktinya sekarang gak ada kan? Sumpah Zah, serius. Tadi gua lihat sendiri. Sumpah serem banget, mana kita cuma berdua lagi di sini. Zah, kok nggak nyaut sih diajak ngobrol? Malah diem aja lah. Zahra. Pada saat Zen menengok ke belakang, tiba-tiba Zahra tidak ada di hadapannya. Zah, jangan bersana Zah, nggak lucu sumpah. Zahra. Zen mencari keberadaan Zahra di sekelilingnya, akan tetapi tidak menemukan jejaknya sama sekali. Zen pasrah dan ia pun duduk di bawah pohon sambil melamun. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekatinya. Zen? Lu dari mana aja sih? Dari tadi gue cariin malah ngilang. Capek tahu nyariinnya. Aku dari tadi di sini kok. Kamunya aja yang gak ngeliat. Seketika muka Zahra menjadi aneh dan terlihat menyeramkan. Zen dengan panik mulai berlari dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba ia menyenggol seseorang, dan ternyata itu adalah Zahra. Lu bukan Zahra. Pergi, tolong. Woi Zen, apaan sih? Ini gua loh, Zahra. Lo kenapa? Bohong. Lu bukan Zahra. Pergi sana, pergi. Zen sadar. Ini gua, Zahra. Lo habis lihat apa sih? Ini serius lu Zah? Serius kan? Iyalah, ini gua. Terus siapa lagi? Lo habis lihat setan? Iya Zah. Tadi lu nyamperin gua di sana. Ternyata itu bukan lo. Muka dia berubah serem banget Zah. Udah. Tadi gua kebelet, makanya gua gak ada. Gua malu mau bilang ke lo, makanya gua ngilang. Pas gua balik, lo udah gak ada. Langsung gua cari. Tiba-tiba lo nabrak gua. Asli Zah, muka dia serem banget. Gua udah gak tahan diam di sini lama-lama. Gua mau pulang aja Zah. Gue juga mau pulang Zen, tapi gue gak tahu arah jalan pulang. Udah, mending lo sekarang tenang, terus kita cari jalan keluar dari hutan ini. Ya udah ayo Zah. Setelah mereka berjalan kurang lebih 1 jam, mereka mendengar sama-sama suara Rayvan yang sedang memanggil-manggil nama mereka.
Mereka pun mencoba mencari arah suara tersebut. Zah, lu denger suara gak sih? Iya, gue denger kayak suara Rayvan sama yang lainnya nggak sih? Iya, suara mereka itu. Udah ayo cari, keburu suaranya makin menjauh. Mereka pun berlari ke arah sumber suara itu. Dan benar saja, itu suara mereka. Woi, guys. Kita di sini guys. Woi. Puji Tuhan, akhirnya kalian ketemu juga. Alhamdulillah, kalian ketemu juga. Kita udah lama banget nyariin kalian. Kalian kemana aja? Iya guys, udah guys. Mending kita pulang aja yuk sekarang. Ada yang nggak beres di sini. Ayo cepetan. Emang ada apa sih? Ada setan? Masa gitu doang takut lu? Bukannya di awal lu berani? Shh, lu jangan ngomong gitu anjir. Percaya deh, tadi nyeremin banget. Ayo cepetan kita pergi dari sini. Gue mau pulang. Udah ayo kita pulang aja sekarang. Dari tadi aku juga ada perasaan gak enak sewaktu masuk ke dalam hutan ini. Makanya awalnya aku gak mau ikut. Mereka semua pergi dari tempat itu dan memutuskan pulang ke tenda untuk mengemasi barang-barang mereka. Tak terasa, mereka berjalan cukup lama dan tidak menemukan titik jalan pulang dimanapun. Woi, ini beneran arah jalan pulang kan? Kenapa dari tadi kita kayak muter-muter ya? Iya nih, perasaan kita kayak balik lagi deh ke tempat yang tadi. Woi, Ray. Ini gimana sih? Lu tahu nggak sih arahnya? Sabar atuh, gue inget kok jalan pulangnya. Ya tapi mana? Buktinya kita dari tadi nggak sampai-sampai anjir. Ini juga salah lu. Kenapa lu mau masuk ke hutan ini? Udah tahu dilarang, pakai acara ngilang segala lagi, ngerepotin aja lu. Ya ini juga tantangan dari lu. Ngapain lu main kayak begituan? Lu kan tahu gua paling suka kalau ditantang. Kenapa lu mau aja? Lu kan bisa nolak. Terlihat Zen yang sedang menahan emosinya pun segera dilerai oleh Elisa. Ia takut teman-temannya akan bertengkar di situasi yang tidak memungkinkan. Hei kalian, cukup ya. Kalian gak capek apa debat mulu? Lihat situasinya sekarang. Udah, mending kita cari arah lain aja. Kita semua jangan berpencar. Takutnya salah satu dari kita hilang lagi. Sebelum kita jalan, kita berdoa dulu, minta pertolongan sama Allah. Udah ikutin aku, insya Allah jalannya cepat ketemu. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba mereka melihat seperti pintu keluar hutan terlarang tadi. Itu pintu keluarnya, Cok. Yes, akhirnya bisa pulang juga. Mereka semua pun berhasil keluar dari hutan terlarang itu dan berhasil pulang ke tenda untuk mengemasi barang-barang mereka. Ketika di perjalanan, mereka seperti dibawa semakin jauh dari pedesaan itu. Guys, lihat deh, kok ada jembatan ya di depan? Perasaan kita nggak pernah ngelewatin jembatan itu deh. Ah, itu cuma perasaan lo aja kali. Iya, mungkin lu lupa kali dan gak merhatiin jalannya. Ya udah, ayo kita jalan lagi malah ngobrol. Nanti makin lama sampainya. Di perjalanan, mereka fokus dengan jalanan yang ada di hadapannya. Tidak seorang pun yang berbicara. Hanya ada suara langkah kaki dengan suara daun yang tergeser oleh langkah kaki kita. Tak lama kemudian, kita memasuki pedesaan. Tetapi, anehnya tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Bahkan, suara pun tidak ada. Hanya suara keheningan yang mencertai mereka. Bentar deh guys. Kalian nyadar gak sih? Ini kan baru jam 8 malam, tapi kok gak ada orang di mana-mana? Iya. Padahal biasanya jam segini masih ada orang-orang lewat deh. Udah, jangan diambil pusing, Cok. Mungkin di daerah sini memang jamnya sepi. Pedesaan dan kota kan jauh beda. Bentar ya, gue coba buka maps dulu. Rayvan pun membuka HP-nya dan membuka aplikasi Maps. Ternyata di pedesaan itu tidak ada sinyal. Kok gak ada sinyal ya? Ntar deh gue cari dulu. Duh, gimana dong? Mana di sini sepi banget lagi. Masa dari tadi nggak ada satupun yang lewat? Tak lama setelah itu, Rayvan pun melihat kakek-kakek tua yang sedang berjalan ke arah kita semua. Itu ada kakek-kakek. Kayaknya dia mau nyamperin kita deh. Yaudah, nanti lo tanya deh arah jalan keluar dari desa ini ke kakek-kakek itu. Sedang apa kalian di sini? Ini kek, kita tersesat di hutan. Tiba-tiba masuk ke perdesaan ini. Kita mau nanya, tapi sepi. Kebetulan ada kakek. Kita mau nanya, apa kakek tahu arah jalan keluar dari sini? Ada-ada saja kalian bisa sampai daerah ini. Sangat berbahaya bagi manusia seperti kalian. Ya sudah, ini kalian jaga baik-baik. Dan ingat, selama kalian berjalan, jangan pernah kalian menengok ke belakang sekalipun ada yang memanggil. Mereka pun heran
dan tidak paham apa yang dimaksud kakek tersebut. Akan tetapi, mereka mengiyakan apa yang kakek itu arahkan. Baik, Kek. Terima kasih. Mereka pun berjalan ke depan. Pada saat menengok ke belakang, kakek itu pun tiba-tiba menghilang entah kemana perginya. Guys, aku takut. Kakek yang tadi kemana perginya? Tiba-tiba hilang. Apa jangan-jangan setan lagi? Zahra, ayo kita cepat pergi dari sini. Iya, ayo. Ingat ya guys, kalian harus tetap lurus ke depan. Jangan lihat kemana-mana. Sepakat? Iya, sepakat. Mereka pun berjalan menyusuri pedesaan dengan derap langkah kaki yang cukup lumayan kencang. Tiba-tiba terlihat di ujung mata kita semua, penghuni rumah terbuka. Awalnya hanya pedesaan zaman dahulu seperti biasa. Ada yang sedang bergosip di depan rumah, ada yang sedang menjemur pakaian. Pokoknya seperti biasanya aktivitas pedesaan yang terlihat di zaman dahulu. Tiba-tiba seketika berubah ketika salah satu teman kami melihat ke arah rumah-rumah itu. Yap, benar, pelakunya adalah Zen. Cok, cok. Lihat deh, kenapa semua orang natap ke arah kita ya? Mana senyumnya kayak gitu lagi? Merinding banget gue liatnya. Zen, apa yang kamu lakuin? Udah dibilangin jangan lihat kemana-mana, kamu tetap aja ngeyel. Udah sekarang kita cepet kabur dari sini. Sekarang! Ketika kita semua sedang lari terengah-engah, ada satu kain merah lewat tepat di hadapan kita semua. Tiba-tiba, kita semua menghentikan langkah. Betapa terkejutnya, rumah yang tadi kami lewati berubah menjadi rumah penuh darah. Di setiap rumah tersebut, terdapat suara yang aneh-aneh. Ada yang teriak kesakitan, ada yang menangis-nangis, ada yang tertawa menyeramkan, ada juga yang memanggil-manggil nama kita. Dari situ, kami hanya bisa membaca ayat-ayat suci dan segera lari dari tempat itu. Tak lama kemudian, kami menemukan masalah yang sudah usang. Kami mencoba berdoa dan meminta pertolongan kepada yang di atas untuk mempermudahkan kami mencari jalan pulang. Setelah berdoa, kami melihat ada jembatan tadi yang sempat kami lewati sebelumnya. Guys, itu kan jembatan yang aku lihat sebelumnya. Ya juga. Jangan-jangan ini arah jalan pulang kita. Jangan buru-buru. Kita belum tahu ke depannya bakal gimana. Gue takut kita kejadian lagi kayak tadi. Zen masih syok. Ia hanya terdiam merenung. Ia tidak berbicara sepatah kata pun. Tatapannya kosong. Udah teman-teman, insya Allah ini arah jalan pulang yang benar. Udah yuk, bismillah, kita berdoa lagi. Semoga ini jalan yang tepat untuk kita pulang. Akhirnya, semua melewati jembatan tadi. Setelah cukup lama mereka jalan, terlihat satpol dan warga yang sedang berkerumun. Kami pun mendekatinya. Mohon maaf, Bapak, Ibu, ini ada apa ya? Alhamdulillah, kalian semua baik-baik aja. Kalian semua selamat, nak. Memangnya ada apa, Bu? Kenapa kalian khawatir banget? Jadi gini anak-anak, kalian udah hilang dari sebulan lalu. Kami semua hampir pasrah mencari keberadaan kalian dan akhirnya ditemukan juga pas di tanggal yang pas, yaitu 30. Jadi kalian telah hilang selama sebulan pas di hari ini. Apa? Kita udah sebulan hilang? Tiba-tiba Alia jatuh pingsan dan dibawa oleh warga untuk diperiksa. Kenapa kita bisa hilang sebulan, Pak? Bapak salah kali. Saya tahu, kita tadi tersesat. Tapi saya hanya merasa hilang selama 2 hari saja. Jadi gini nak, ayah ibu yang selama ini menjadi sesepuh di pendesaan ini, selama beberapa hari beliau memimpikan kalian. Katanya ada perbuatan yang membuat para penghuni hutan di sana jadi tidak suka sama kalian. Apalagi kamu. Punten, nama kamu siapa nak? Zahra, Bu. Dan teman kamu yang sedang duduk itu siapa? Itu Zen, Bu. Nah, kalian berdua awalnya telah diincar oleh mereka karena kalian sudah mencoba menantang mereka. Entah apa yang kalian perbuat atau yang kalian katakan, sehingga kalian bisa masuk ke desa gaib tersebut. Hah? Desa gaib? Ya, itu desa gaib yang barusan kalian lewati. Apakah kalian ketemu dengan kakek-kakek tua di sana dan memberikan sesuatu kepada kalian? Iya, Bu, benar. Kok Ibu bisa tahu sih? Kalian tidak usah tahu, saya tahu dari mana.
Yang jelas, kalau kalian tidak memerlukan batu itu lagi, segeralah simpan ke depan jembatan yang kalian barusan lewatin tadi. Karena konon, jembatan itu adalah yang menjadi pintu masuk dan keluarnya desa gaib tersebut. Mari kita antar anak-anak ini untuk menyimpan batu itu dan memberi doa kepada yang sudah tiada. Mereka pun berangkat beramai-ramai ke depan jembatan itu dan segera mengembalikan batu yang berbentuk berlian berwarna hitam itu. Sembari berdoa dan meminta terima kasih kepada sang kakek yang telah membantu mereka keluar dari desa gaib itu. Di sisi itu, Alisa melihat sang kakek yang kami lihat di desa gaib itu tersenyum ke arah kami dan beri isyarat untuk izin pamit. Alisa pun membalas senyuman itu dan kakek itu menghilang. Setelah kejadian, kami mendaki gunung. Semua merasa terpukul dan trauma akan hal yang berkaitan gunung. Zen masih saja dengan tatapan kosong. Wajahnya semakin hari semakin kurus, seolah-olah merasa terpukul sekali. Sementara Alia, ia setiap melihat jembatan pasti akan menangis, atau lebih parahnya, ia bahkan bisa pingsan karena trauma yang dimilikinya pada saat itu. Zahra masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi ia menjadi seseorang yang penakut, sensitif terhadap hal-hal gaib. Bahkan, ia kadang masih bisa melihat makhluk tak kasat mata di sekelilingnya. Sedangkan Rayvan dan Elisa, mereka tidak ada kabar sama sekali. Seakan-akan mereka menjauh dari kami semua. Entah apa yang terjadi terhadap mereka. Katanya, mereka berdua sering diteror oleh makhluk tak kasat mata. Karena ada satu perbuatan yang membuat mereka terus-menerus didatangi oleh makhluk yang berada di desa gaib itu.